Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam Indonesia Ngarit. Pagi ini luar biasa. Saya ketemu dengan Pak Irman. Bersama Cak Irman ini akan dibimbing sampai berhasil. Alamatnya di Pasuruan Selatan. Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum Cak Irman. Waalaikumsalam, Mbah. Sehat ya? Sehat pangestune, Mbah. Biaya pakan, terus kemudian biaya pembelian bibit, terus biaya perawatan itu kira-kira kalau dibagi itu perbandingannya berapa persen? Oh, kalau kita pakai rumus yang simpel aja, Ya, Mbah, wis biar gampang-gampangan ya. mudah dipelajari. 50% untuk bibit, 30% untuk pakan, yang 20% untuk perawatan. Berarti 30% untuk pakan itu berarti pakan itu banyak ya? Termasuk banyak, Pak. Kalau di sistem penggemukan memang harus pakan yang bagus. Gitu. Ya, kalau pakannya kurang bagus, nutrisinya tidak memenuhi standar untuk panen, Pak. Itu kan kita bicara pakan apa beli semua ya? Beli semua, Nah, Pak. kalau Terhitung beli semua. pakan segar, kalau nyuruh orang untuk ngarit, kita ngongkos itu juga segitu biayanya. Biar pakan segar yang jenengan maksud mungkin rumput ya, pakan hijauan, Pak, ya, ya. hijauan. Itu tetap kita hitung beli, Pak. Oh gitu. Karena kita sistem penggemukan ini sudah memasuki kategori sistem bisnis, Pak. Oh gitu ya, orientasinya semua profit terhitung, ya. Pak. Iya. Berbicara ternak dan pakan itu apa pentingnya sih? Pakan kadang-kadang kita itu cuma pakan kita buat seirit mungkin itu kan dia tidak penting. Apakah mempengaruhi antara keberhasilan penggemukan dengan pemberian pakan yang tepat itu? Pakan itu sangat mempengaruhi sekali, Pak. Sekarang kita sudah sibuk atau jeli sekali memilih bibit yang bagus, tetapi pakannya itu kurang bagus, Pak. Tidak memenuhi nutrisinya, tidak memenuhi kebutuhan pencernaan domba tersebut. Nggak akan jadi, Pak. Begitu, meskipun bibitnya bagus, pakannya kurang bagus, kandangnya bagus, perawatannya maksimal, pakan sangat mempengaruhi sekali. Oh gitu ya, arti pakan sangat menentukan dengan keberhasilan penggemukan. Oke, sangat menarik sekali ini. Ini nanti ada contoh, Pak, yang di petani pakannya kurang bagus. Begitu, sebenarnya bibitnya kan bagus. Ya. Ini pakannya kurang bagus, ini Pak kurang maksimal. Jadi. Oh, yang ini yang dalam perawatan ya? Iya. Oh, gitu. Dalam pemulihan atau ya? Nah, ini masa pemulihan di sini, Pak. Oh, gitu. Kemudian jenis-jenis pakan pada umumnya itu bisa dibagi berapa para peternak itu? Nah, itu tergantung kondisi wilayah masing-masing, Pak. Ya, ada yang kalau di sini kan rumput juga banyak, bahan baku juga banyak. Berarti ada kombinasi. Ya, kita kondisikan yang harga paling termurah, kita coba campur di sini, nanti kita hitung nutrisinya, kandungan proteinnya, seratnya, macam-macam lah, Pak. Ya, berarti ada yang ngon gitu istilahnya, ada angon aja. Umbaran. Ya, bisa, umbaran bisa, Pak. Cuma kan standar kalau gitu, umbaran. Ya. Kalau sistem penggemukan kita panen 70 hari, Pak. Tetap harus pakai pakan yang bagus. Pakan kering sama pakan rumput ya? Rumput, hijauan bisa. Kalau jumlah dombanya ini di atas 50 ekor, menurut Anda kan sudah ngarit, sudah kewalahan. Itu solusinya apa? Peternak kalau sudah punya 50 ekor ke atas, Pak, sebenarnya harus punya bank pakan, Pak. Bank pakan itu apa ya? Paling tidak kan punya lahan. Lahan itu ditanami rumput. Sekarang kan macam-macam rumput, banyak macamnya, pakcong, odot, segala macam ada. Oh gitu. Itu bisa bikin lebih murah lagi, Pak. Tapi kan bagus, tetap bagus ya. Jadi harus punya lahan ya. Lahan paling tidak ya, biarpun sedikit dimanfaatkan untuk bank pakan. Itu nanti di-rit, dipotong, terus dicampur sama pakan konsentrat. Kering ya, konsentrat. Anda dari tadi ngomong masalah konsentrat ya. Ini untuk peternak awam. Itu kalau ngomong konsentrat itu mesti pakan beli. Seperti halnya apa namanya ayam potong, ayam petelur itu kan mikirnya pakan konsentrat, mesti pakan beli ya. Nah kalau Anda itu pengertiannya konsentrat di dunia peternakan domba ini apa? Konsentrat itu kalau sudah jadi namanya konsentrat, Pak. Sebenarnya itu kan
dari beberapa bahan baku kita kumpulkan, kita campur, kita hitung nutrisinya, mulai kadar air, kadar pK-nya, TDN-nya, seratnya, lemaknya. Kalau sudah tercampur itu namanya konsentrat sebenarnya. Oh gitu. Cuman orang awam di dunia peternakan, apa itu konsentrat? Padahal ya ini penguat gitu ya. Penguat. Bisa dibedakan konsentrat bikinan sendiri, termasuk Anda ini yang Anda pegang itu terdiri dari apa saja? Tergantung dari wilayah masing-masing tadi. Kalau kita pakai yang paling murah itu apa, biar kosnya tidak terlalu mahal. Kalau bahan baku banyak sekali macamnya, Pak. Contohnya apa kalau di sini? Contohnya kalau di sini kita pakai ini tumpi jagung, jungle giling, Pak. Terus kita kasih yang lebih bagus lagi BKK. BKK itu apa? Bungkil kedelai itu, Pak. Bungkil kedelai. Ya, kita kasih itu dengan ukuran tertentu, Pak. Berarti peternak sendiri bisa menciptakan konsentrat ya? Sebenarnya bisa. Ini peternak saya sudah beberapa orang sudah bisa. Kemitraan Anda, iya, kemitraan Anda bisa mencampur pakan, cara menghitungnya sudah kita ajari, paling tidak itu 60% lah mulai memahami. Berarti di daerah lain ya, di mana di situ ada limbah-limbah seperti apa namanya kulit kopi ya, daun bawang, singkong itu itu untuk tambahan. Nah, itu bisa ya? Ya, bisa untuk tambahan. Itu bisa digunakan ya? Jadi tidak harus pakai meniru seperti Anda di sini ya? Tidak harus seperti yang di wilayah saya. Intinya cari yang lebih murah gitu? Cari yang lebih murah, tapi sesuai standar untuk domba. Begitu. Untuk kebutuhan domba. Cari yang murah dan apa? Yang memenuhi kebutuhan domba. Standar gitu ya? Ya. Itu namanya konsentrat ya? Namanya konsentrat. Berapa bahan baku kita jadikan satu dengan kita hitung nutrisinya tadi, itu namanya jadinya konsentrat ya. Nah, kalau peternak yang punya bank pakan rumput tadi, kemudian bisa dikombinasi dengan pakan konsentrat seperti Anda ini, itu berapa persen perbandingan? Bisa, Pak. Kalau konsentrat kita akan pakai rumus yang 4% dari berat badan. Begitu. Ya. Begitu aja. Ya. Rumputnya nggak apa-apa, nggak pakai di. Rumputnya untuk tambahan aja gitu. Gitu. Itu satu hari berapa kali makan? 2 kali, Pak. 2 kali, pagi jam 7, jam 8. Kalau sore, iya. Terus pakai rumputnya jam berapa? Langsung, Pak. Kan rumputnya dulu, langsung kita tabur konsentrat. Begitu aja. Ya. Kalau yang khusus konsentrat? Sama, Pak. Pola pakan itu sama. Kita pakai yang 2 kali sehari. Pagi jam 7 tadi, sore jam 3, jam 4. Itu 1 ekor butuh berapa kilo? Yang konsentrat yang Anda kita buat pakai rumus 4% dari berat badan. Ya. Kira-kira lah. Ya, misalnya kalau ini bobot 20, berarti 1 hari butuh 0,8. 0,8, enggak sampai 1 kilo ya? Enggak sampai. Anggap rata-rata 1 kilo wis. Kalau kita pakai rata-rata, anggap aja 1 kilo lebih mudahnya. Berarti per ekor ini 1 kilo, Pak. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam? Iya. Itu dibagi 2 kali? 2 kali, pagi dan sore. Itu dipelihara selama berapa bulan, Cak Irman? Kalau di peternak, Pak, kalau sistem penggemukan 70 hari kita panen. Itu? Iya. Kalau selebihnya itu hitung-hitungannya beda lagi? Beda lagi, Pak. Keuntungan juga tambah, pakan juga tambah. Oh gitu? Iya. Keuntungannya lebih banyak, tapi pakan juga lebih banyak? Ya. Sama saja kalau gitu ya? Sama saja. Makanya kita pakai yang lebih bagus lagi 3 bulan. Untuk mempercepat panen 70 hari. 70 hari berarti 2 bulan lebih sedikit ya? Memang konsentrat kalau dihitung dengan harga per kilonya memang mahal, Pak. Cuman kan kita mempercepat untuk masa panen. Gitu ya? Putarannya biar cepat. Nah, terus gini Cak Irman. Kali ini bicara tentang penggemukan ya. Itu teman-teman yang masih pemula itu harus dikasih kita sharing ya kata teman-teman pemula itu agar tepat gitu. Kira-kira untuk belanja domba yang jantan ya atau mungkin betina juga sama ya. Itu paling muda umur berapa? Paling muda itu 4 bulan, Pak. 4 bulan itu ya sapian, kalau orang sini bilang sapian dari susu. Iya, lepas sapi. Lepas sapi 4 bulan ditambah 2 bulan, baru 6 bulan, Cak Irman. Iya, tapi itu masih kategori bebek, Pak. Bebek Cuman kita rata-rata kalau ngisi ke kandang-kandang itu rata-rata umur di antara 8 bulan, Pak. Begitu maksudnya ini untuk konsumsi.
Ya. Ya, penggemukan untuk konsumsi. Yang sudah pantas dipotong itu mulai umur berapa, Pak? Umur 8 isinya. 8 bulan ya? Ya, 8 bulan sampai 9 bulan. Tidak peduli jantan atau betina? Ya, nanti kan waktu panen sudah layak dipotong. Iya, 8 bulan ditambah 3 bulan, 11 Iya, bulan ya? 11 sudah, bulan. kalau panen sudah pantas dipotong? Ya, layak dipotong. Kalau bibit kan belum layak dipotong. Begitu. Kalau ngisi bibit itu biasanya kita untuk persiapan breeding. Nanti yang bagus kita pilah-pilah. Apakah harus kita pilih, Cak Firman? Maksudnya misalkan dapat jantan gitu, mungkin ada standar bibit yang ini nanti cepat gede, cepat gemuk, atau tetap kita pilih, Pak. Iya. Kalau kita ambil sembarangan ya kasihan peternaknya, Pak. Oh gitu ya? Iya, biar pakannya bagus, ya? Tapi bibitnya kurang bagus ya juga nggak bisa gede. Pak. Disarankan itu beli ke petani atau beli ke pasar? Bebas, Pak. Kalau sudah tahu jenisnya bibit, biarpun ke pasar, ke petani sama saja. Kan kita tetap milih belinya, Pak. Oh gitu. Gitu ya. Jadi ya, untuk pemula sarannya bagaimana? Untuk pemula sedikit saran dari saya, sharing-sharing dulu, Pak. Sharing ya? Ya, biarpun punya modal, jangan langsung terjun. Ya, misalkan kalau saya ini mau beternak tapi belum pengalaman gitu, apa enaknya sharing-sharing saja atau mungkin bergabung dengan kemitraan gitu? Ya, bergabung juga bisa, sharing-sharing dulu bisa. Maksudnya bergabung dengan kemitraan itu ada seperti Anda ini kan sudah melayani beberapa mitra ya? Iya, kalau bergabung ke kita kan enak, Pak. Nggak mikir peternaknya bibit, kita carikan pakan, kita suplai panen, kita ambil. Gitu. Cuma kalau mau sakit itu, kalau mau belajar dulu, Pak, sharing-sharing, ya ke saya monggo, ke mitra-mitra saya monggo, cek langsung monggo. Kalau di daerah lain, misalkan di Sumatera, Kalimantan, atau di Bali, di NTT, misalnya juga mungkin ya ada ya, Cak Irman, tentang kemitraan seperti Anda itu ya? Di beberapa wilayah sudah banyak, Pak. Gitu ya? Ya, pokoknya pemula itu rajin-rajin yang mencari. Iya. Kita tujuannya kemitraan di sini itu untuk mengembangkan di wilayah. Untuk mengangkat ya? Iya. Komunitas peternak domba dan kambing ini. Biar tidak terlalu dimanfaatkan. Iya, betul ya. Nah, kalau sama-sama jalan. Iya, kalau ada komunitas itu kan nggak mungkin dimanfaatkan oleh orang yang senang memanfaatkan. Nah, itu Pak, tujuan saya itu sangat menarik sekali perbincangan kita di siang hari ini, Cak Irman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang tidak peternak domba. Tentu saja kesimpulannya adalah peternak domba itu berbanding lurus biayanya antara bibit dengan pakan ya. Kalau bibitnya bagus, pakannya oke, ya bisa sukses. Harus ada keseimbangan, Pak. Ada keseimbangan. Kalau bibitnya bagus, pakannya kurang bagus atau tidak memenuhi syarat ya, tidak bisa berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.